Tanah Serambi Mekah, salah satu kota yang menjadi simbol peradaban Islam di Asia Tenggara. Kota ini semakin berjaya ketika kemakmuran Islam mulai memuncak sejak abad ke-16 hingga 17. Kota yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera ini menjadi gerbang masuknya Islam yang dibawa masuk oleh tokoh-tokoh besar melalui jalur perdagangan. Sehingga negeri Kutaraja ini begitu kosmopolitan, tempat bertemunya para warga dari berbagai dunia. Jejak peninggalan tersebut masih tercecer dan berbekas. Namun sangat sedikit masyarakat yang mau melestarikannya. Padahal, temuan ini punya nilai sejarah Islam yang panjang dan berharga. Hal inilah yang mendorong masyarakat peduli sejarah Aceh yang disingkat Mapesa untuk melestarikannya. Uniknya, kebanyakan dari mereka tidak berasal dari bidang ilmu sejarah. Selain menyelamatkan nisan-nisan tua, mereka juga mengumpulkan bukti sejarah lainnya berupa manuskrip kuno, gerabah dan keramik, serta alat tukar yang digunakan pada masa itu. Sebagian dari temuan ini sudah diserahkan kepada pihak pemerintah setempat agar dijadikan cagar budaya. Namun sebagian lagi mereka selamatkan di sini agar tidak terbengkalai ataupun dijual. Kajian Mapesa meliputi arkeologi, epigrafi, dan filologi. Berkat mereka, Aceh dan kejayaannya kini tak lagi sekedar kisah. Temuan ini menjadi bukti yang membawa kita masuk ke lorong waktu dan diperkenalkan dengan para tokoh Islam yang berpengaruh di tanah Rencong ini. Tanah Serambi Mekah, tanah sejuta nisan. Terbengkalainya situs sejarah di kota Banda Aceh akhirnya memunculkan sejumlah perhatian dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan masyarakat. Mereka menamai diri dengan nama Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau Mapesa. Mereka sudah mengumpulkan data-data sejarah Aceh yang sudah tersebar melalui nisan-nisan tua dan kegiatan dalam bahasa lokal disebut meseraya atau dalam bahasa Indonesia disebut gotong royong. Nah, untuk itu pemirsa, sudah hadir bersama saya sosok inspiratif kita kali ini adalah Mizwar Mahdi selaku Ketua Umum Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau Mapesa. Assalamualaikum Bang Mizwar. Salam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Selasar Bumi. Bang Mizwar, seperti apa sih kondisi situs sejarah sebelum ada Mapesa ini hadir di Kota Banda Aceh? Situs-situs sejarah di Aceh ini khususnya di Aceh ya. Karena sebaran nisan-nisan khas Aceh ini tersebar sampai ke Malaysia. Jumlahnya itu mencapai jutaan. Dalam jumlah yang besar ini ternyata tidak semuanya situs-situs tersebut dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Sebelum hadir Mapesa, situs-situs sejarah itu terbengkalai, tak terawat, dan tidak terlestarikan sama sekali. Itu sebagian besarnya. Hanya sebagian kecil yang sudah terdaftar sebagai situs cagar budaya, itu kalau bisa dibilang cuman 0,5%, dan itu hanya didaftarkan dan masih kurang juga ya perawatannya. Sangat banyak yang hancur, hilang, dan bahkan sengaja dihilangkan akibat perluasan lahan untuk pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, ataupun pembangunan rumah oleh masyarakat. Nah, kenapa harus Mapesa nih Bang yang melakukan untuk melindungi situs-situs sejarah? Padahal kan seharusnya ada ya pihak-pihak yang terkait yang seharusnya bisa melindungi ini gitu. Banyaknya sebaran nisan di Aceh itu mencapai jutaan. Kami rasa kalau pemerintah sendiri tidak mungkin mampu untuk mensosialisasikan dan melestarikannya itu. Makanya hadir Mapesa untuk sebenarnya untuk membantu kerja masyarakat, kerja pemerintahan, dan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara rutin setiap hari begitu. Seperti apa sih cerita terbentuknya sebuah kelompok masyarakat peduli sejarah Aceh ini? Mapesa itu hadirnya pada tahun 2011. Sebelumnya itu sempat
terbentuk itu GPPSA. GPPPSA itu apa Bang kepanjangannya? Gerakan Pemuda Peduli Sejarah Aceh. Gerakan Pemuda Peduli Sejarah Aceh. Ya, oke. Oleh pendiri kita sebelumnya yaitu Muhajir dan kawan-kawan, anak-anak teknik di Unsiah Banda Aceh. Saat itu mereka baru menghadirkan diskusi-diskusi dalam bentuk jejaring sosial di Facebook. Saat itu mereka fokusnya tidak hanya nisan juga, tentang bahasa, kemudian tentang artefak nisan, manuskrip dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berkenaan tentang sejarah Aceh. Saya sendiri muncul di grup itu setelah terbentuknya Mapesa pada tahun 2011, begitu. Temuan nisan-nisan tua yang mereka lestarikan hingga saat ini berkisar dari abad ke-14 hingga 19 Masehi. Ada yang berasal dari era kerajaan Samudra Pasai, era Darussalam, dan Plangpling. Mapesa melestarikan nisan tua ini mulai dari seputaran kota Banda Aceh, Aceh Besar, bahkan sampai menjangkau Aceh Sigli. Ini mungkin pemirsa masih penasaran seperti apa sih sebenarnya peranan Mapesa ini dalam melindungi situs sejarah. Nah, untuk perannya seperti apa Bang? Mapesa saat ini aktif melakukan kegiatan untuk mencari setiap hari. Makanya kita berdirikan grup itu menamakan diri masyarakat. Sebenarnya grup itu milik masyarakat. Wah, milik masyarakat ya, karena cakupannya luas tadi ya. Jadi dalam hal untuk pelestarian pencarian situs sejarah Aceh itu masyarakat harus berperan dan menginformasikan kepada di grup, kemudian nanti tim kita akan melacaknya. Oh, berarti aktif mencari dan menelusuri situs sejarah menelusuri, ya? Kemudian kita melakukan pengkajian dan hasil pengkajian itu baru kita publikasikan di jejaring Facebook grup Mapesa, kemudian di website. Kemudian data-data yang hasil kajian itu kita print, kita laporkan ke pemerintah dan kita laporkan kepada masyarakat. Nah, seperti itu pemirsa, ternyata mereka juga tidak hanya sekedar mencari, tetapi juga mengkaji bahkan mengedukasi masyarakat tentang apa sih yang terkandung dalam situs batu-batu kuno ya, batu-batu nisan kuno seperti itu ya Bang ya. Situs sejarah apa saja sih yang dilindungi oleh Mapesa? Sebenarnya kita mencakup banyak. Cuma saat ini kita masih fokus pada penyelamatan situs-situs sejarah ya, dalam berupa batu nisan dan artefak-artefak pendukung lainnya seperti manuskrip. Kemudian ada juga mata-mata uang. Kita juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat biar itu tetap terawat, dijaga. Baik, nah tadi fokus dengan nisan tua. Nah, kenapa sih Bang di kota Banda Aceh ini banyak sekali nisan tua? Bahkan tadi sampai disebutkan kota sejuta nisan ya, seperti itu. Nah, jadi Aceh ini kan dia berdiri sejak penghujung abad ke-15 Masehi. Berdasarkan itu sebagai sejarawan mengatakan begitu. Aceh merupakan pusat keilmuan Islam dan peradaban Asia Tenggara. Jadi pasti banyak loh tinggalan-tinggalan sejarahnya, hasil-hasil kebudayaan itu. Salah satunya itu adalah nisan. Jadi ternyata bukti kebesaran Aceh yang merupakan pusat peradaban Islam Asia Tenggara itu benar-benar ada. Salah satunya itulah nisan. Itu bukti otentiknya ya? Iya, bukti otentiknya. Itu belum lagi manuskrip-manuskrip. Itu dalam jumlah itu jutaan juga. Jutaan juga. Wow. Sudah sangat banyak itu dijual keluar daerah. Dan hanya sebagian kecil yang masih terselamatkan di sini ya. Untuk membaca dan mengkaji pahatan yang tertera di nisan tua ini, mereka menggunakan kapur tulis. Di nisan tua ini terpahat ukiran kaligrafi yang disebut inskripsi. Menurut data yang mereka kumpulkan, kebanyakan dari inskripsi nisan ini berisi tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu, syair-syair, dan epitaf, yaitu sebuah pahatan yang berisi tentang riwayat tokoh. Nah, ngomong-ngomong tentang nisan tua nih Bang, apa saja sih yang terkandung di dalam nisan tua ini? Karena kan tadi sempat dikaji juga ya? Iya, dikaji. Nisan itu banyak menginformasikan tentang kejadian-kejadian masa lampau. Kadang bentuk-bentuk ornamen itu dalam bentuk kandil, itu biasanya kita temukan pada salah satu makam Syekh Muhammad. Itu merupakan syekh besar abad ke-17 masa kerajaan Aceh Darussalam. Itu di dalam kandil itu kan melambangkan penerang. Nah, jadi itu paling atas nisannya itu terpahat kandil, kemudian memuat kaligrafi Syekh Al-Alim, Al-Kamil, dijelaskan pada nisan itu inilah Syekh yang alim, yang kamil gitu, yang sempurna.
di kaligrafi itulah memuat tentang biografi tentang tokoh-tokoh Nama-nama tokoh Islam yang berjaya pada saat itu berarti ya Bang. Kemudian kaligrafinya itu menunjukkan bagaimana ketinggian orang-orang pada masa itu dalam menghasilkan sebuah hasil seni kebudayaannya. Kemudian juga ornamen yang diangkat dari ornamen-ornamen Sumatera ataupun Jawi, negeri Sumatera ini, negeri Melayu. Jadi melalui pohon-pohon, buah-buah dan bunga-bunga itu mereka aplikasikan ke dalam bentuk nisan, ya? untuk melambangkan kemakmuran gitu dalam bentuk. Bertulisan-tulisan apa Bang biasanya nisannya? Biasanya bertuliskan ada yang dari bahasa Persia, ada juga ditemukan di Samudra Pasai. Kemudian bahasa Arab itu sangat umum, umumnya itu bahasa Arab. Kemudian bahasa Jawi, tulisan Arabnya itu tapi dalam bacanya bahasa Jawi, Melayu. Melayu ya. Jawi. Kaligrafinya itu pun kaligrafi, kalau di Samudra Pasai bisa kita katakan kaligrafi khat Sumatera. Jadi para pemahat pada masa itu mereka tidak lagi meniru pada abad ke-15 Masehi, tapi sudah menciptakan ornamen baru. Menciptakan kaligrafi. Yang tidak bisa kita katakan itu khat Usmani, khat Naski, khat Sulus, tapi khat Sumatera bisa kita katakan. Ya, nah ini kan tadi dikatakan bahwa nisannya sudah tersebar bahkan sampai ke negeri seberang, sampai ke Malaysia dan kemana-mana nih. Ini seperti apa jadi tugas Mapesa dalam mengumpulkan ini semua? Dari mana sih dapat data-datanya? Melakukan ekspedisi ke seluruh kawasan-kawasan Aceh ini. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi di setiap situs yang telah kita temukan itu. Kita identifikasi bagaimana kondisinya, kemudian apa pahatan yang dimuat, informasi-informasi yang dimuat pada nisan itu. Kemudian kalau memang kondisinya terbengkalai, kita lakukan hubungan dengan masyarakat dan pemerintah, kita minta izin untuk kita lakukan meseraya, penataan dulu, kemudian kita bersihkan dan kita tata kembali. Setelah itu baru kita lakukan pengkajian. Baik, wah ini seru sekali sepertinya ekspedisinya nih Bang. Namun kita tahan dulu sebentar perbincangan kita ya. Ya pemirsa ingin tahu sih seperti apa keseruan dalam ekspedisi Mapesa menemukan situs sejarah Aceh yang sudah tersebar. Berikut liputannya untuk Anda. Setiap hari mereka terus melakukan ekspedisi, melakukan perburuan untuk menguak situs sejarah baru yang belum terbongkar. Bentuk tindak lanjut ekspedisi ini diwujudkan lewat kegiatan meseraya atau gotong royong. Dalam kegiatan ini, mereka menata ulang kembali, membersihkan, bahkan mengkaji inskripsi yang terpahat pada nisan-nisan tua ini. Di tengah kesibukan, kerap mereka juga mengajak arkeolog dan sejarawan untuk duduk bersama, memikirkan nasib temuan-temuan ini, membahas kajian tentang temuan ini, dan berbagi informasi mengenai lokasi baru, hasil ekspedisi yang cocok untuk kegiatan meseraya selanjutnya. Banyaknya nisan tua di Aceh yang tersebar hingga ke pemukiman warga, membuat masyarakat setempat sudah merasa terbiasa dengan keberadaan benda-benda ini. Namun, ketika Mapesa mempublikasikan hasil kajiannya terhadap nisan kuno, membuat mereka teredukasi tentang sejarah penyebaran Islam, dan akhirnya mau merawat nisan-nisan tua ini. Kecintaan yang besar terhadap sejarah bangsa, khususnya sejarah lokal, mendorong totalitas Mapesa dalam menjaga negeri sejuta nisan ini. Mereka punya harapan, yaitu mengembalikan masa kejayaan Nanggro Aceh Darussalam seperti sejarah yang telah terukir di bumi Serambi Mekah ini. Dalam kegiatan meseraya atau gotong royong ini, apa saja sih kegiatan ataupun agenda yang dilakukan saat itu? Biasa tergantung kondisi kompleks pemakamannya itu. Misalnya kompleks pemakaman itu sudah berhutan, kemudian tertimbun, kita melakukan penggalian untuk kita tata kembali pada konteksnya. Kemudian kita bersihkan, setelah itu baru kita lakukan pengkajian pada nisan-nisan. Nah, kemudian tadi diedukasi juga masyarakat. Nah, itu seperti apa Bang bentuk sosialisasi dalam menyampaikan isi nisan-nisan tua itu kepada masyarakat? Biasanya hasil kajian itu langsung kita berikan kepada masyarakat. Kemudian baru kita beri pemahaman tentang sebenarnya nisan ini penting. Karena sebagian masyarakat malah ada yang beranggapan itu nisan-nisan peninggalan Belanda. Kemudian ada yang mengatakan itu nisan-nisan peninggalan Hindu.
Padahal pada nisan itu jelas terpahat itu kalimat tauhid. Tulisan Arab dan kalimat tauhid isinya ya. Itu sebagai identitas orang-orang kita masa dulu beragama Islam gitu. Umumnya masyarakat menggunakan bahan nisan itu sebagai batu asa. Malah disalahgunakan untuk batu asa oleh masyarakat karena memang karena ketidaktahuan tadi. Iya, karena ketidaktahuan. Dan jadi informasi yang disampaikan tadi bentuknya seperti apa Bang yang tersebar? Apakah selebaran atau bentuknya seperti Dalam apa? bentuk selebaran, kemudian kita juga langsung ngomong ke masyarakat. Itu adalah harta pusaka Aceh. Cuman karena dalam bentuk nisan, orang-orang mengiranya itu seram. Sebenarnya pada nisan itu mengabarkan tentang cerita tentang kehidupan masa kemakmuran Aceh dulu, dan tidak sedikit pun menceritakan tentang kematian. Malah banyak syair-syair yang terpahat itu menceritakan tentang bagaimana megahnya Aceh dulu, dan pesan-pesan pengingat kepada generasinya. Dunia ini fana, akhirat itu kekal. Barang siapa yang mencari dunia adalah tawanan, siapa yang mencari akhirat adalah jadi pangeran. Jadi dalam bentuk pesan itu mereka memahatnya. Ini adalah makam Sultan Alauddin Inayah Shah, atau juga disebut Sultan Alauddin Riayat Shah. Nisan Sultan ini adalah satu-satunya nisan yang berbahan dasar perunggu. Ia dikenal sebagai tokoh yang paling berjaya atas Aceh pada abad ke-16. Terlihat dari kekuatan militer, politik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan ekonomi. Di makamnya juga terukir surat Yasin dari ayat pertama hingga akhir. Apakah ini melibatkan masyarakat lokal juga dalam melindungi situs sejarah? Karena kan tadi ada masyarakat ya, tidak hanya anak muda, berarti seperti apa bentuknya Bang? Sebenarnya Meseraya itu sebenarnya cara sosialisasi kita. Cara sosialisasi tapi dibungkus dalam bentuk gotong dalam royong. bentuk gotong royong. Sebenarnya untuk mengajak masyarakat setempat. Ini sejarah Islam di Aceh, di desa ini. Ini penting dan tolong dijaga begitu. Jadi setelah kita tata semuanya, kita serahkan kepada masyarakat. Ini tolong dijaga ya. Nanti kita laporkan ke pemerintah juga. Respon dan antusiasnya seperti apa Bang mereka? Sangat antusias. Dan mereka merasa bangga. Oh, ternyata di desa kami punya sejarah juga. Ini sejarah Islam loh. Ini tokoh-tokoh penting dari istana. Wah, ternyata punya peninggalan-peninggalan dan sempat disinggahi daerah mereka seperti itu ya. Bukan disinggahi, malah didiami oleh pejabat-pejabat istana dulu. Nah, kemudian untuk dukungan dari pemerintah nih dan masyarakat, apa sih yang sudah dirasakan oleh Mapesa sendiri? Kalau sejauh ini kita dukungan dari masyarakat mungkin. Kawan-kawan kita ini kok juga dari masyarakat ke masyarakat. Kalau pemerintah sejauh ini baru tahap komunikasi saja. Kalau dukungan dalam bentuk real itu belum. Atau untuk sejalan melindungi, sama-sama melindungi. Iya, sama-sama melindungi. Tapi sejauh ini kita baru hasil kajian kita itu baru didaftarkan sebagai situs baru 3. Itu dari ratusan yang sudah kita informasikan. Baik, nah Bang Mizwar, kita tahan lagi perbincangan kita. Kita akan tanyakan seperti apa sih komentar masyarakat mengenai manfaat yang sudah diberikan oleh Mapesa untuk situs sejarah. Pemirsa ingin tahu seperti apa? Berikut cuplikannya untuk Anda. Mapesa itu juga terus bekerja dan menggali mencari informasi situs-situs sejarah yang ada di seluruh Aceh ini. Mereka bekerja untuk mencari informasi itu hanya dengan keikhlasan mereka sendiri. Nah, hari ini banyak sekali informasi-informasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah Aceh juga, dan kita juga menyikapi selayaknya lah memperhatikan daripada situs ini. Selain daripada adab kubur yang harus kita jaga, di mana kubur itu kan adalah rumah bagi arwah-arwah yang para pejuang, mungkin para indatu-indatu Aceh dulu yang telah berjuang mendirikan suatu wilayah yang begitu hebat ini, dan harapan kita mungkin kita bisa expose keluar di mana bahwa Aceh ini terdiri dari kota yang kosmopolitan ya, ada bangsa Turki juga di sini. Baik Bang Mizwar, seperti apa sih perubahan yang terjadi di baik situs sejarahnya maupun masyarakat setelah Mapesa hadir? Ya, alhamdulillah sudah mulai dirawat dan dijaga. Begitu juga yang sebelumnya masyarakat tidak tahu apa-apa tentang tinggalan sejarah ini, mereka lebih tahu dan lebih merasa
miliknya sendiri ini dan pantas untuk dijaga. Nah, kemudian ada 3 komplek pemakaman yang telah didaftarkan sebagai situs cagar budaya oleh Disbudpar Kota Banda Aceh, yaitu Syekh Muhammad di Pango, kemudian Perdana Menteri di Ili Banda Aceh, kemudian ada makam bendahara kerajaan di Kampung Blangcut. Pemerintah telah memberi honor untuk perawatannya, begitu. Dan kita mengharapkannya begitulah, ujung-ujungnya menguntungkan untuk masyarakat dan itu bisa layak untuk dikunjungi sebagai edukasi dan sebagai pembelajaran sekolah-sekolah untuk bahkan sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat ya Bang ya, untuk situs sejarahnya sendiri pun terlestarikan akhirnya kan seperti itu. Tadi kan ekspedisi masih tetap dilakukan, kemudian kajian masih tetap dilakukan. Kira-kira nih apalagi gebrakan yang akan dilakukan Mapesa untuk kedepannya? Mungkin gebrakan kita ya untuk penulisan buku sejarah dan kalau bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ya Bang. Dan tidak lebih dari itu tampaknya. Ya benar. Dan itu sebenarnya penting karena kan sejarah lokal ya. Jadi kita jangan hanya bicara tentang sejarah luar, tapi lokal kita nggak tahu. Lokal. Sebenarnya sejarah yang sekarang ini dikucilkan jadi sejarah lokal untuk provinsi. Sebenarnya ini sejarah untuk Asia Tenggara sebenarnya. Dan masyarakat Asia Tenggara itu harus tahu ya, minimal pemilik kebudayaan sekarang generasinya itu harus memahami dulu. Jadi ketika kunjungan dan mereka nanti harus untuk menginformasikan kepada luar. Ini loh jasa Aceh dulu kepada kawasan Asia Tenggara dan inilah bukti-buktinya, inilah tokoh-tokohnya yang telah peran. Mereka telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kawasan Asia Tenggara. Dan yang paling penting adalah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Terakhir nih Bang Mizwar, apa sih harapannya untuk situs sejarah yang ada khususnya di Kota Banda Aceh ini, kemudian untuk masyarakat dan pemerintah, harapannya seperti apa? Nah, kita berharap masyarakat agar lebih peduli kepada situs-situs peninggalan sejarah untuk tetap selalu dilestarikan dan dilaporkan kepada pemerintah apabila ada temuan-temuan situs sejarah yang ada di kawasannya, di desa-desanya, untuk kemudian bisa didaftarkan sebagai situs cagar budaya dan dilaporkan juga kepada Mapesa untuk kita data, karena kerja kita ini untuk mendata seluruh situs yang ada di Banda Aceh. Kita ingin menemukan pola-pola pemukiman Islam itu bagaimana dulu. Dan begitu juga pemerintah agar bisa terlibat serta dalam kegiatan Mapesa ini. Mungkin pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Nah baik Bang Mizwar, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Menarik sekali, ini saya semakin tahu banyak tentang sejarah di Kota Banda Aceh ini. Sukses terus untuk kegiatan Mapesanya. Ya pemirsa, kita lahir dari sejarah peradaban masa lalu. Untuk itu cintailah terus sejarah bangsa ini, minimal dari sejarah lokal. Nah semoga apa yang dilakukan oleh Mapesa atau masyarakat peduli sejarah Aceh ini bisa menjadi teladan sekaligus contoh bagi kita semua untuk terus melindungi sejarah bangsa ini. Sekian program Selasar Budi, sampai ketemu lagi di Selasar Budi berikutnya. Saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.